Halo Tribuners, apa kabar? Saya Meta. Kali ini saya akan membahas mengenai adanya curhatan viral di media sosial tentang seorang karyawan yang mengaku dia mengalami kesulitan setelah gajinya turun 50% akibat dampak COVID-19. Dia merasa kesulitan untuk membayar cicilan dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama anak dan istrinya. Nah, mengenai hal ini, bagaimana tanggapan dari seorang pakar ekonomi? Mari kita tanyakan langsung. Nah, baik Tribuners, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Suharno. Beliau merupakan dosen prodi akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Solo. Selamat siang Bapak Harno. Selamat siang Bapak. Mbak Meta. Ya, apa kabar Bapak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, baik Pak. Setelah ini saya mau minta tanggapan Bapak dari curhatan yang viral di media sosial nih ya Pak. Boleh saya bacakan dulu ya, Pak curhatannya? Silakan Mbak Meta, ya kami. Jadi ini Tribuners, ada curhatan di media sosial tentang karyawan yang gajinya turun setelah terdampak pandemi COVID-19. Dan isi curhatannya seperti ini. Sedikit curhat, saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Gaji saya 20 juta per bulan, tapi setelah COVID-19 ini saya hanya digaji separuh, hanya sekitar 10 juta per bulan. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri karena sisa gaji segitu tidak cukup. Karena saya ada cicilan mobil 4,5 juta per bulan, ditambah saya ada KPR sekitar 5 juta per bulan, jadi sebulan saya hanya sisa 500.000. Nah, terkait hal ini Pak, gimana tanggapan Bapak sebagai pakar ekonomi? Ya, yang pertama tentunya kita ikut prihatin dengan pandemi COVID-19, dan ini berdampak sangat luas sekali, tidak terduga di luar apa yang kita perkirakan. Sehingga kalau tadi ada seseorang yang punya penghasilan 20 juta, dia mengambil pinjaman mobil, kemudian juga KPR dengan total angsuran 9,5 juta, waktu itu dia merasa bahwa kehidupannya cukup aman ya Mbak ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita memahami tentang pengelolaan keuangan yang baik, itu seharusnya dalam porsi gaji itu perbandingannya 50, 30, 10, 10. Artinya apa? Yang 50% itu digunakan untuk kegiatan operasional keseharian, seperti pembayaran listrik, kemudian telepon, kemudian kebutuhan sembako, dan sebagainya. Kemudian itu kalau bisa maksimal hanya 30%-nya. Kemudian yang 10% ditabung, yang 10% itu dibuat cadangan. Nah, kalau melihat dari seseorang yang curhat tadi ya Mbak ya, itu jumlah pinjamannya sudah 9,5 juta. Iya betul Pak. Artinya bahwa jumlah pinjamannya itu rasionya 47,5%, di atas standar yang seharusnya begitu. Nah, sehingga begitu ada dampak COVID, maka gajinya tinggal separuh, sehingga dia hanya dapat sisa ya 5.000 untuk sebulan. Itu memang berat sekali itu. Sehingga bagi kami pribadi, saya sarankan agar kita dalam kondisi yang normal ini pandai-pandai mengelola keuangannya, sehingga dalam kondisi COVID, kondisi yang tidak terduga, itu bisa tidak begitu terpuruk ya. Coba kalau kita menggunakan rumus 50, 30, 10, 10, berarti kalau sekarang ini dia menggunakan dananya yang 30% untuk pinjaman, berarti dia hanya pinjam maksimal 6 juta ya Mbak ya. Sehingga ketika dia penghasilannya dipotong 10 juta masih bisa bernapas agak sedikit longgar begitu. Tapi dengan kondisi yang seperti ini tentunya dia akan sangat sulit sekali, sebulan hanya akan bisa Rp500.000 untuk segala kebutuhan bulanan. Nah, maka yang kami bisa sarankan adalah yang pertama tentunya mengajukan rescheduling kepada mobil, kemudian mengajukan rescheduling ke pihak bank, KPR, agar ini dapat diperpanjang angsurannya dan diperkecil begitu. Kalau nanti angsurannya diperpanjang kan diperkecil. Toh kenapa? Ini nanti kan juga COVID tidak akan selamanya ya. Paling banter ya 4 bulan ke depan kita sudah
normal kembali. Sehingga dalam jangka waktu yang kurang lebih 3-4 bulan ini minta keringanan untuk pembayaran angsurannya diperkecil begitu. Baik. Artinya dalam kondisi normal itu seharusnya kita tetap menyediakan dana darurat atau dana cadangan gitu ya Pak? Iya pasti Mbak, karena bagaimanapun juga kita seringkali ada hal-hal yang tidak terduga ya, tiba-tiba anaknya sakit atau kita sendiri yang sedang sakit atau menghadapi kebutuhan yang mendadak kan harus kita cadangkan begitu. Sehingga memang harus pandai-pandai mengelola keuangan. Apalagi kota besar, di mana gaya hidupnya itu sangat banyak sekali tergoda dengan berbagai macam penawaran barang-barang yang sebenarnya tidak dia butuhkan begitu, Mbak ya. Iya. Lalu Pak, untuk menyiapkan dana darurat sendiri, ada nggak sih hitungan khusus untuk misalnya orang yang belum berkeluarga, atau lalu untuk orang yang sudah berkeluarga dan punya anak, itu ada hitungan sendiri-sendirinya atau enggak Pak? Ya idealnya tadi Mbak, kalau saya punya penghasilan 20 juta, maka yang 10 juta itu maksimal untuk kebutuhan keseharian ya Mbak, untuk kebutuhan pokok. Yang kalau mau pinjam ya hanya sekitar 6 juta. Kemudian yang 10%-nya yang 2 juta ditabung, kemudian yang 10% 2 juta lagi untuk cadangan. Oh, gitu. Jadi jumlah diharapkan bisa lebih besar untuk jumlah savingnya begitu. Tetapi dalam praktek biasanya yang jumlah gaya hidupnya juga sehingga sekali penghasilannya hanya pas-pasan untuk kehidupan keseharian begitu. Nah ini pentingnya adanya pendidikan pengelolaan keuangan sejak dini, sejak sekolah itu perlu diberikan. Selama ini yang tahu saya memang ini kurang diberikan porsi ya dalam proses pendidikan baik di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kalau mereka di ekonomi misalnya hanya diajarkan mengelola keuangan perusahaan, tetapi mereka tidak diajarkan mengelola keuangan untuk dirinya pribadi begitu Mbak Mita. Ada lagi Pak tips-tips untuk mengelola keuangan Pak? Ya saya kira yang paling penting adalah bahwa dalam kita mengelola keuangan ini harus pertama kita harus membuat skala prioritas, mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Kemudian dari apa yang sudah kita canangkan tadi dibuat catatan tentang kebutuhan-kebutuhan yang pokok kan sudah pasti itu. Kemudian kebutuhan yang akan diinginkan bulan depan misalnya itu kita juga akan rencanakan daftar list kebutuhan. Kita harus berdisiplin diri Mbak untuk mematuhi apa yang sudah kita rancang tadi gitu. Nah biasanya kita ini orang yang tidak suka dengan catat-mencatat begitu, karena menganggap bahwa toh tanpa dicatat pun kita sudah bisa memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang tanpa catatan yang bagus, akibatnya seperti kita lihat seperti hari ini tiba-tiba ada hal yang di luar apa yang kita rencanakan. Baik Pak, itu saja yang mau saya konfirmasi. Oke Mbak Meta. Ya, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Nah Tribuners, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Suharno. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.